Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Silakan disiapkan dulu. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, semua sehat ya? Nah, berikutnya saya absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Coba saya absen satu persatu terlebih dahulu. Kelas 12.5 Ahmad Fatih Solahuddin ada? Aida ada? Akbar? Ahlif? Almira? Arsa? Hadir semua ya? Alhamdulillah hari ini sehat semuanya. Tentunya semuanya akan bersemangat, lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita semangati pagi ini dengan ice breaking. Ya, kita buka pembelajaran dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, topik kali ini adalah menyusun teks presentasi persuasi. Ya, sebelumnya akan saya tayangkan terlebih dahulu sebuah bisnis yang dijalankan oleh orang tua siswa ya. Ini ada sebuah video dari kegiatan wawancara antara pelajar atau murid dengan orang tua di rumah yang sudah menggali informasi terkait dengan ide usaha bisnis. Silakan kita simak bersama. Pagi itu ada saluran channel kemudian kan ada gerai untuk itu style apa itu dua itu gimana? Tadi ada sebuah video terkait dengan wawancara antara murid dengan orang tua ya, yang mulai mencari tahu informasi terkait dengan ide bisnis yang dijalankan ya. Nah, kira-kira ketika kalian diberi kesempatan untuk berbisnis, kemudian kalian bisa memiliki sebuah produk baik berupa barang atau jasa. Nah, kira-kira ide bisnis apa yang akan kalian jalankan ya? Ya, bisa berbentuk produk, barang atau jasa. Kira-kira kalian akan memilih bisnis apa? Coba. Nah, silakan semuanya membuka Miro yang ada di grup WhatsApp ya. Silakan Miro yang ada di WhatsApp-nya.
Siapa coba? Pertama, ya Nabila. Silakan Nabila. Kira-kira kalau Nabila mau berbisnis, bisnis apa yang akan dijalankan oleh Nabila? Berarti jasa ya, lebih ke jasa. Nah, lanjut lagi silahkan. Yuk, Mas Jagat. Ya, Jagat apa ya kira-kira ya? Ide bisnis apa yang ingin Jagat? Baik, Bu, izin dijawab. Kalau dari saya mungkin ide wirausaha jual mie ayam. Oh Karena saya iya, suka mie ayam. ya, kuliner ya. Iya, Bu, kuliner. Ya, silakan, terima kasih. Ya, berarti sudah beragam ya. Tadi ada yang ingin berbisnis, ya menyunting naskah. Kemudian ada yang ingin berbisnis, Jual mie ayam. jual mie ayam. Ada yang cireng karena hobi mak cireng ya. Terus apa lagi? Semua karena berbakat untuk merias wajah ya. Nah, semuanya sudah memiliki ide bisnis yang menjanjikan, yang menguntungkan. Tetapi kita juga harus melihat pasar ya, melihat pangsa pasar di sekitar lingkungan kita. Ya, kira-kira target yang dituju itu butuh tidak terhadap ide-ide yang kita keluarkan. Jadi sebelum kita menentukan ide bisnis apa yang akan kita jalankan, kita harus bisa menentukan situasi pasarnya ya, targetnya siapa, kemudian pangsa pasarnya kira-kira butuhnya apa di sekitar kita ya, dan seterusnya. Setelah tadi kalian menyampaikan beberapa ide usaha yang kalian akan menjalankan ya, sebagai bentuk ide bisnis. Kemudian mari silakan kalian nanti mulai mengerjakan asesmen awal ya, di awal pembelajaran sebelum kalian belajar lebih dalam lagi terkait dengan analisa ide usaha. Maka coba saya ingin mengetahui seberapa jauh sih pengalaman kalian terkait dengan bisnis. Mungkin kalian pernah mengikuti bazar ya? Pernah mengikuti bazar? Atau mungkin pernah terlibat secara langsung di dalam kegiatan bazar? Atau mungkin pernah menjual secara online barang dagangan kalian? Artinya kalian sudah punya bakat berbisnis. Tinggal nanti kalian latihan bagaimana cara mempromosikannya ya. Nah, untuk pembelajaran ini nanti kalian akan berlatih cara mempromosikan sebuah produk, baik barang maupun jasa. Sebelumnya akan saya laksanakan kegiatan asesmen awal. Silakan nanti kalian kerjakan beberapa pertanyaan yang ada di asesmen awal ini ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Nah, silakan Sudah semuanya? Sudah selesai?
karakter dan kebutuhan murid ya. Nah, nanti guru akan memilah, oh ternyata kalian itu membutuhkan strategi belajar yang seperti apa untuk materi tes presentasi persuasif ya. Kegiatan selanjutnya pada tahap pembelajaran ini yaitu berkelompok untuk berdiskusi, menganalisa ide usaha bersama dengan kelompoknya ya. Analisa, silahkan nanti kalian berkelompok dengan temannya. Selanjutnya kalian menentukan ide bisnis apa yang akan dijalankan bersama dengan kelompoknya ya. Ide bisnis yang akan kalian jalankan bersama dengan kelompoknya, silahkan kalian cari sebuah ide, cari sebuah inspirasi ide yang membutuhkan modal kecil, modalnya kecil tetapi bisa meraup keuntungan besar ya. Dengan apa? Kuncinya adalah kreativitas ide dan kecerdasan promosi. Silakan akan saya berikan kelompok. Ini akan saya berikan lintingan ya. Lintingan ini, nah, isinya adalah nomor. Nanti siapa-siapa yang mendapatkan nomor sama berarti bergabung dengan nomor tersebut. Misalnya nomor 1, ini saya bagikan ya. Kamu juga ada yang mendapatkan nomor 1. Berarti nanti berkumpul dengan yang dapatnya nomor 1. Paham ya? Paham ya. Silakan buka lintingannya. Sudah dibuka? Silakan bergabung dengan teman yang mendapatkan nomor angka suara. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Nah, untuk langkah kegiatan diskusi ini, silakan kalian bersama dengan anggota kelompoknya mendiskusikan kira-kira ide usaha apa yang akan kalian jalan. Ya, silakan kalian lihat. Silakan kalian bisa melihat peluang yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, dengan tema apa? Usahanya dengan tema apa? Usahanya dengan tema? Dengan tema? Berbisnis dengan modal kecil tetapi meraup keuntungan besar. Ini untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah menemukan ide usaha apa yang akan dijalankan. Ya, kira-kira ide usahanya apa? Ide usahanya itu joki web sama logo. Namanya bisa Joki web ya, sama logo. Ya, berarti yang dijual adalah jasa layanan untuk membuat desain, ya desain grafis ya. Berarti kelompok kalian sudah punya ide untuk menjual jasa mendesain, ya jasa desain. memberikan desain custom yang sesuai dengan brand, masuk ke masyarakat, terus motivasi gratis sama dukungan possible yang menggunakan dukungan gradual kayak misal saya itu sudah ada sertifikat, terus apa video, misalnya ada masalah atau yang dari itu bisa kita lagi buat bisa Tuh, berarti ada garansi ya, yang menarik perhatian dari calon pembeli itu
daya tariknya di situ ya. Ada garansi di layanan jasa yang disediakan. Ya, terima kasih ya kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 5, dilanjutkan lagi. Ide usahanya apa? Kuliner Bu, yaitu pakcoy dimsum. Pakcoy dimsum. Dimsum pakcoy. Dimsum dari bahan dasarnya pakcoy. Keunikannya apa? Keunikannya kulit dimsum kan bernutrisi tinggi. Nah, jadi ada campuran tepung dari sari pakcoy yang mengandung vitamin A, K, E, kalsium dan berbagai nutrisi lainnya. Terus isian kaya serat dan rendah kalori. Menggunakan serat pakcoy pada isian untuk mempertahankan kandungan vitamin dan serat rendah kalori serta baik untuk imun dan metabolisme tubuh. Tantangannya apa menjual produk ini kira-kira? Tantangannya apa? Tantangannya apakah kesulitan dalam mencari bahan baku? Mudah atau tidak mencari sayuran pakcoy? Tantangannya di mana? Cari bahan atau gimana pengerjaan? Ada nggak tantangannya? Ada tantangannya? Ada nggak? Iya, apa? Tergantung pada kualitas pasokan pakcoy. Mungkin susah dicari, terus harga jual sedikit di atas rata-rata dimsum biasa, jadi lebih mahal gitu lah. Ya, jadi mungkin para peminatnya ya, para calon konsumennya akan melihat-lihat lagi karena harganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan yang terdapat di dalamnya ya, padahal kandungannya nutrisi, vitamin ya, dan zat-zat lain yang mendukung ya, apa? Bisa buat dia. Oh iya, yes. Terima kasih ya. Nah, setiap kelompok sudah menyampaikan ide usaha disertai dengan analisa tentang keunikan target pasar, kemudian kelebihan ya, keunikannya, target pasarnya, analisa ide usaha yang disertai dengan keunikan target pasar, kelemahan, kelebihan dan tantangannya. Semuanya sudah mencari informasi, sudah membrainstorming ya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan ide usaha yang akan dijalankan. Lanjut pada tahap selanjutnya setelah kalian menganalisa ide bisnis, tahap berikutnya adalah menyusun ide bisnis yang sudah kalian susun bersama dengan anggotanya menjadi sebuah teks presentasi persuasif yang terdiri dari strukturnya apa saja ya? Strukturnya apa saja? Pembuka, isi, terus sudah siap semuanya? Siap untuk presentasi ya? Mempresentasikan kalimat pembuka. Ya. Tahap selanjutnya adalah setiap kelompok mempresentasikan ide bisnis yang sudah didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya, mempresentasikan ide usaha yang akan dijalankan dengan tema apa tadi? Berbisnis dengan modal kecil, meraup keuntungan yang besar. Berbisnis menjalankan ide usaha dengan modal kecil, namun mendapatkan keuntungan yang besar. Silakan pada tahapan ini kalian setiap kelompok nanti akan maju satu persatu untuk menyampaikan ide apa yang akan dijalankan bersama dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya silakan kalian berlatih untuk mempromosikan dengan kalimat pembuka ya, kalimat pembukanya saja. Nanti kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang presentasi. Sudah siap ya? Mulai dari kelompok Nabila. Ya, Nabila. Belum itu, saya ingin memperkenalkan bakso aci ini, yaitu bakso aci kekinian, yang dimana ini sepupunya sebelah, yaitu bakso aci. Dan bakso aci ini beda dengan bakso yang lain, yaitu bakso apa? Yang lain bakso apa? Betul sekali. Bakso daging bisa disingkirkan dengan bakso aci ini. Jadi
kita sebagai pelajar pastinya setelah pulang sekolah pasti lelah kan? Apakah perlu mengisi daya kembali? Perlu. Dengan apa? Bakso aci, cakep sekali. Tadi yang jawab semangat sekali siapa? Mbak siapa? Dan saya kasih bakso aci, oke? Saya langsung kasih ke kakaknya yang sangat suka. Oke, sebelumnya ayo kita lanjutkan presentasi kali ini. Oke, terima kasih. Presentasi kali ini. Demikian pembuka program kami di jualan seperti itu. Pastinya sangat menarik, heboh dan mendebarkan. Terima kasih. Silakan teman-teman menanggapi apakah kalimat pembuka dari kelompok 1 kalimatnya seperti apa? Silakan ditanggapi. Bukan dari kelompok 1 sudah bagus karena bikin Oh, yang dengerin itu tertarik sama orang yang ngomong juga. tertarik terhadap Itu keren. terima kasih. Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Dan kita mendapati nih data itu tuh mengatakan bahwa yang paling banyak memainkan game Mobile Legends yaitu Indonesia. Nah, jadi kita membuka bisnis ini yaitu tujuannya tuh agar menaikkan rank pemain dengan cepat, terus habis itu pemain tuh nggak perlu pusing-pusing lagi nih kayak aduh aku rank-nya nggak naik-naik, aku kesel banget gitu. Nah, jadi kalian bisa joki di PES. Dari kelas 12.5 absen 34. Di sini saya mau bertanya mengenai ide bisnis joki. Misal gini, saya mau menaikkan rank saya, misal ke epic sampai ke. Nah, saya itu mau waktunya lebih cepat gitu loh. Misal 3 menit mungkin misal 6 jam, apakah mungkin bisa dipercepat gitu? Yaitu kita bisa pakai server lain, yaitu server yang misal ketemu negara luar gitu, jadi lawannya jadi mudah gitu, jadi 4 jam juga bisa. Terjawab sudah ya. Berarti promosi dari kelompok 4 kira-kira bisa menarik perhatian audiensnya atau tidak? Silakan ditanggapi. Ya, bisa cukup. Ya, jadi usaha ini adalah usaha yang Bukan. ini tenaga profesional. Yang penting ada tenaga yang profesional dan ketika kita akan menjalankan bisnis itu dijalankan dengan seprofesional mungkin dengan kompetensi yang kita miliki ya, dengan profesional. Ketika dijalankan dengan profesional maka banyak konsumen atau orang lain yang akan tertarik dengan bisnis yang dijalankan. Nah, terima kasih. Sebelum akhiri saya ada satu quiz buat pemain Mobile Legends. Ya, yang bisa menjawab angkat tangan. Sebelum ini angkat tangan dulu. Angkat tangan. So, satu WDP. Siapa ini? Ya. Nih, gabsot. Apa sih kok? Maksudnya ya Pak? Ya, Palman bisa. Bisa. Ada. Gimana? Aku ya. Jawaban itu WDP yang masih diamond di game gitu. Oh, sudah ada isinya. Iya. Ya, sudah top up gitu. Ya, apa ini? Untuk permainan berapa menit? Terima kasih ya anak-anak sekalian. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini
sudah belajar tentang cara menyusun teks presentasi persuasi yang didasarkan pada struktur dan kebahasaan. Ya, strukturnya apa saja ya? Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja? Menggunakan kata kerja dan konjungsi. Ya, bagus sekali. Ya, sekarang hasil dari kegiatan presentasi teks persuasi tadi sudah menentukan, sudah mengarah bahwa kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik, dengan hasil tiap-tiap kelompok yang sudah menganalisa ide usaha dan mempromosikan dengan kalimat yang luar biasa menarik perhatian audiens. Untuk kegiatan tahap berikutnya yaitu mengerjakan soal asesmen akhir. Setelah kalian melaksanakan proses pembelajaran ya dari awal kemudian diskusi sampai akhir, sekarang saya akan memberikan soal asesmen akhir setelah melaksanakan pembelajaran ini. Kira-kira kalian mendapatkan informasi apa ya? Pemahamannya menjadi lebih terang, lebih jelas atau seperti apa? Silakan, nanti akan saya berikan teks presentasi persuasinya. Saya berikan asesmen akhirnya. Saya membagikan asesmen akhir. Kita akan melaksanakan kegiatan asesmen akhir pembelajaran. Nih, silakan dikerjakan ya soal asesmen akhirnya. Kalau yang pertama belum jelas karena belum tahu ya. Kalau tidak sudah. Nanti dikerjakan. Ini kita pakai sesi ya. Sudah yuk semuanya. Semuanya sudah mengumpulkan asesmen sumatif ya? Berikutnya adalah kegiatan refleksi ya. Nanti kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan semuanya membuka Mentimeter yang sudah saya share di grup WA kelas. Mentimeternya. Sudah, saya tutup. Ya, siapa jawabannya siapa ini? Ya, dengan membantu teman kelompok menyusun dan mengajarkan dan cara berbicara di depan audiens. Siapa jawabannya siapa? Yang lain. Saya maksud ialah sebuah tantangan yang tidak menakutkan, tapi tantangan yang membuat kita senang dan sebuah kerjasama tim yang membawakan hasil yang sangat baik. Gitu. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini, khususnya di pagi ini, pembelajarannya adalah menyusun teks secara persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Dari menyusun teks presentasi persuasif ini, prosesnya runtut ya. Proses sudah kalian jalani secara runtut. Dari kegiatan presentasi persuasif ini, jika kalian menyusun teks presentasi persuasif, kalian diajak untuk berpikir kritis, kemudian berproses untuk apa lagi? Berpikir kritis. Selanjutnya
kelompok, bekerja sama dengan tim kelompok, ya, bekerja sama dan berlatih menyampaikan komunikasi presentasi, menyampaikan kalimat-kalimat untuk promosi. Silakan kalian asah kembali bahasamu di rumah ya. Ya, latih kembali penyampaian bahasamu di rumah untuk bisa lebih sempurna lagi dan bisa tampil lagi pada presentasi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya kalian. Ya, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa dan penutup. Doa saja. Guru siap. Siap. Memberi salam.